Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Satpol Kota Sukabumi melakukan razia ke sejumlah kafe yang sering dijadikan tempat nongkrong oleh para pelajar. Petugas menyisir sejumlah kafe di sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat untuk mencari para pelajar yang keluyuran di atas jam 9 malam. Hasilnya masih banyak ditemukan sejumlah pelajar yang nongkrong. Para pelajar ini pun langsung diberi teguran dan disuruh pulang ke rumah masing-masing. Malam ini kita memulai untuk mengimplementasikan surat dan gubernur tentang advokasi kepada masyarakat agar anak-anak kita usia sekolah itu sampai jam 9 harus sudah di rumah. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran tanpa pendampingan di atas jam 9 malam kecuali dalam kondisi tertentu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya untuk mengurangi tawuran hingga geng motor, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga akan memberlakukan jam malam bagi pelajar. Nantinya para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah pedagang terlibat kericuhan dengan petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di gerbang pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kericuhan ini. Diduga pihak TMII melarang para pedagang untuk berjualan. Jangan main dari tangan. Jangan ada main tangan. Ketegangan terjadi saat puluhan pedagang yang biasa berjualan di pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba dilarang berjualan dan diusir oleh pihak keamanan Taman Mini. Selain melawan, sejumlah pedagang juga memaki perwakilan dari pihak TMII. Tak jauh dari lokasi, seorang petugas keamanan juga menjadi sasaran emosi pedagang. Pedagang juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bentrok dengan petugas keamanan TMII. Menurut para pedagang, kericuhan terjadi lantaran mereka tak terima diusir secara kasar. Iya Pak, saya baru nyampe, pantas sabar ya Pak ya. Beresin semua, kata dia gitu. Udah tahu lo nggak boleh dagang, kata dia gitu. Masih aja lo dagang di sini. Pak, saya orang sini Pak, bukan orang mana. Bapak lompat pagar udah rumah saya, kata saya gitu. Lo udah nggak boleh dagang, masih dagang aja. Lo katanya lapor aja sana ke kedutaan, dia mau ke kedutaan, kata dia gitu Pak. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Mini Indonesia Indah maupun pihak kepolisian setempat. Kericuhan juga terjadi di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Merasa terganggu dengan bau yang tak sedap, warga menggeruduk kandang ayam potong dan membakar ban bekas serta menyulut kembang api di area kandang ayam. Warga juga langsung mencaci pengelola kandang karena dianggap keberadaan kandang ayam mencemarkan lingkungan sekitar.
Tim Liputan iNews melaporkan. Yang Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang. Hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya, evaluasi total ya, Pak. Sebelumnya pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan, 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Para korban luka, meninggal, dan hilang dari musibah longsornya tambang batu Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat mendapatkan bantuan. Rencananya para korban akan mendapatkan bantuan dan santunan puluhan juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak Kapolda? Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Selain santunan, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi korban longsor. Tercatat data sementara, jumlah korban meninggal 20 orang, 8 luka-luka, dan 5 orang hilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Setia Budi Tarigan, ayah dari Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM hingga tewas, buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan kasusnya ke tangan polisi. Ayah Cristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setia Budi mengaku baru muncul ke publik
untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo. Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Cristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Cristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Cristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Cristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Sementara M yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Cristiano Tarigan. Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya polisi mengungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Afandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil milik tersangka Cristiano Pangarapenta Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat nopol mobil tersangka dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan dua pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Diketahui kecelakaan maut terjadi pada Sabtu dini hari. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Cristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Cristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Cristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan ijazah Jokowi diwarnai intervensi dari teman SMA Presiden RI ke-6 tersebut. Sementara itu, sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Sidang lanjutan atas gugatan dugaan ijazah palsu Joko Widodo berlangsung di Pengadilan Negeri Solo sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Pudukudi Haryadi ini diwarnai dengan gugatan intervensi dari teman seangkatan Jokowi saat sidang berlangsung. Gugatan intervensi pun kini tengah diperiksa oleh majelis hakim dan sudah dimasukkan dalam sistem aplikasi Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta atau yang pada saat itu SMPP tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dalam persidangan terungkap bahwa teman seangkatan Jokowi merasa dirugikan oleh gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik.
Dan nantinya kami juga sudah berkirim surat. Jadi kami kemarin kan bilang bahwa kita akan melibatkan pihak ketiga, tetapi tadi juga ada intervensi. Maksud kami bukan itu, tetapi pihak ketiga yang ini adalah kami sudah bersurat kepada Komisi Yudisial untuk memantau jalannya persidangan ini. Sementara menurut penggugat meminta sidang dilakukan secara offline dan menyayangkan majelis tidak mengabulkan ada catatan. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di PN Solo. Dari putusan setelah itu bisa mengabulkan atau menolak. Jika dikabulkan, intervensi akan digabung dalam gugatan. Jika ditolak, kembali ke pokok perkara persidangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.